Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Dapur Bunda Siska mau berbagi trik bagaimana tandanya kacang itu sudah matang ya teman-teman. Di sini siapa yang bingung bagaimana tandanya kacang itu sudah matang? Kalau kalian penasaran bagaimana cara melihat kacang itu sudah matang, yuk kita simak videonya sampai selesai supaya nanti kalian itu tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska. Nah, ini saya sudah menyiapkan kacang tanah 1,5 kg. Usahakan menggunakan kacang yang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jangan menggunakan kacang yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar bagus sehingga pembeli itu banyak yang suka ya teman-teman. Kemudian ini saya siapkan 390 gram gula pasir. Nanti saya blender supaya mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Ini 2 bungkus vanili bubuk, 2 wadah maksudnya teman-teman. Tapi nanti saya menggunakan cuma 1,5 saja ya teman-teman. Lalu ini 3 sendok teh margarin, saya tidak mencairkan dulu karena ini sudah di suhu ruang agak lama ya, suhu ruang maksudnya. Tapi benda-benda boleh juga mencairkan dulu ya. Kemudian ini 4 butir telur ayam, karena agak kecil saya menggunakan 4. Tapi kalau yang besar-besar itu kita gunakan 3 ya teman-teman. Tepung terigu saya menggunakan secukupnya. Biasanya saya kalau 1 kilo kacang itu menggunakan 500 sampai 600 gram atau secukupnya saja ya teman-teman. Lalu ini gula pasirnya sudah saya blender 2 kali karena tempatnya itu udah enggak muat. Kita masukkan vanili bubuk 1 wadah setengah. Berarti 1 kilo itu 1 wadah ya teman-teman vanilinya. Kita pecahkan telur. Ini saya punyane kecil teman-teman, jadi saya taruh 4. Biasanya kalau besar saya taruh 3 ya. Kita aduk dulu menggunakan sendok sampai semua itu tercampur merata. Oh ya teman-teman, karena ini adonannya agak banyak, margarin ini saya taruh belakangan ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk tercampur dengan bahan lainnya. Setelah itu saya menggunakan whisker. Bagi bunda-bunda kalau mau menggunakan mixer silahkan ya. Kita kocok sampai tercampur merata. Kita kocok terus ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan margarinnya. Margarin ini yang bikin kacang telur kita itu renyah teman-teman. Kemudian kita kocok sampai margarinnya itu benar-benar tercampur merata dan tidak bergerindil. Terus warnanya itu agak berubah pucat gitu ya teman-teman. Nah seperti ini sudah tercampur merata dan warnanya itu agak pucat ya. Setelah itu kita sisihkan. Di wadah lain ini kita masukkan kacangnya 0,5 kilo. Kita masukkan adonan telur, sebelumnya kita aduk dulu. Kita taruh 1 centong, kemudian kita aduk sampai semua tercampur merata supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu bisa lengket. Di wadah lain kita masukkan ini tepung terigu, kita taruh secukupnya. Biasanya kalau 1 kilo kacang saya menggunakan sekitar 500 sampai 600 gram ya teman-teman, atau tergantung besar kecilnya telur ya. Setelah itu kita masukkan adonan kacangnya tadi, lalu kita interi. Bagi teman-teman di sini yang tidak bisa nginteri, boleh juga dibolak-balik menggunakan spatula ya, itu pun juga bisa. Kita interi sampai semua itu terlumuri dengan tepung terigu. Nah seperti ini kita balik-balik. Ini trik ini kalau nggak bisa nginteri ya, seperti ini caranya. Kita bolak-balik menggunakan spatula teman-teman. Ini nanti adonan basah saya lakukan 3 kali, tepung terigunya juga 3 kali ya teman-teman. Nah setelah seperti ini kita saring, lalu kita lakukan sampai 3 kali. Nah ini sudah saya taruh adonan tepung dan adonan telur 3 kali ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian kita saring menggunakan wakul yang ada lubangnya. Lalu kita ayak sampai selesai ya teman-teman. Nah ini hasilnya sangat mulus-mulus sekali. Kita lakukan sampai selesai dengan cara yang sama.
Nah, ini sudah saya ayak sampai selesai teman-teman, hasilnya sangat mulus banget walaupun belum digoreng ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba trik ini, dijamin nanti kacang saman itu mulus tenan. Yuk kita siap menggoreng kacangnya. Nyalakan api kecil dari awal sampai matang supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar gurih dan renyah. Jangan sekali-kali menggunakan api besar teman-teman, nanti kacangnya itu bisa gosong dan dalamnya itu belum matang. Nah, itu yang menyebabkan kacang kita itu mudah melempem. Nah, sekarang minyak sudah panas, kemudian kita goreng kacangnya. Kita goreng secukupnya ya teman-teman. Ini nanti kita goreng kira-kira 5 atau 4 kali ya. Kita goreng sampai matang atau sampai kecoklatan. Biasanya dari awal masuk sampai matang itu 15 menit. Terus apa sih tandanya kacang itu sudah matang? Nah, ini belum matang ya teman-teman, tapi sudah kecoklatan. Tanda-tanda kacang sudah matang itu minyaknya enggak begitu mendidih alias diam ya teman-teman, enggak begitu muntuk ngono maksudnya. Lengone rodok bening. Nah, seperti ini minyaknya kan sudah bening dan enggak begitu mendidih. Nah, ini tandanya kacang kita sudah matang, lalu siap kita angkat. Kita angkat lalu kita tiriskan yang benar-benar tiris supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar garing, renyah, kokoh dan dijamin tidak mudah melempem. Nah, ini kacangnya sudah matang, lalu kita tiriskan dan kita taruh di loyang yang sudah ada kertas minyaknya teman-teman. Nah, ini sudah saya goreng semuanya. Dari suaranya saja sudah renyah ya teman-teman. Simple sekali kan caranya, kalian wajib mencoba karena kalau nggak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya enaknya kacang dapur Bunda Siska ini. Nah, setelah dingin nanti kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Ada yang 1000-an, ada yang 2000-an, bahkan yang ada yang kiloan. Nah, ini kacangnya sudah jadi teman-teman, renyah sekali ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.